Rahasia keluarga Meira dan keputusan Noah. Meira mana sayang? Irsyad bertanya pada istrinya ketika tidak melihat Meira di meja makan itu. Saat itu mereka sudah bersiap untuk makan malam bersama. Irma malah menoleh pada pembantunya. "Bi, tolong panggilkan Meira." "Baik, Bu." Pembantu itu menuju kamar Meira dan tidak lama kemudian ia kembali lagi ke meja makan. "Non Meira tidak mau turun, Bu. Tidak lapar katanya." "Hais, kenapa lagi anak itu?" geram Irsyad. Pikirannya sudah tertuju pada Noah. Ya, sudah pasti ada hubungannya dengan Noah. Irma menahan tangan Irsyad saat suaminya itu hendak bangkit berdiri. "Biar aku yang bicara sama Meira." Irma berkata demikian untuk meredam emosi suaminya. Irma meninggalkan suaminya di meja makan itu dan ia pun menuju kamar Meira. "Mei." Irma menghampiri Meira yang saat itu sedang tengkurap di atas tempat tidur dengan mata yang sudah bengkak. "Kamu kenapa?" Irma bertanya dengan lembut sambil mengusap punggung Meira. "Ayo cerita ke Mama." Meira membalikkan badannya untuk menghadap sang mama. "Noah mutusin aku, Ma. Dia udah gak mau lagi sama aku. Dia udah gak sayang lagi sama aku," ucap Meira. Irma diam beberapa saat, mencoba mendengarkan penjelasan Meira sebelum ikut berkomentar. "Kamu tahu apa penyebabnya dia mengambil keputusan seperti itu?" "Katanya karena aku gak ngertiin dia. Katanya karena dia tertekan dengan hubungan kami. Dan katanya karena dia terbebani dengan sikap papa yang selalu menyetir hubungan kami selama ini." Meira menangis lagi. "Ma, kenapa sih papa terlalu keras? Kenapa aku sering dilarang ini itu? Semua orang jadi menyalahkan aku karena sifat manja dan cengengku, Ma." Irma memeluk Meira. "Papa melakukan itu karena dia sayang sama kamu, Mei." Kata-kata itu rasanya terlalu basi di telinga Meira. Ia ingin mendengar alasan yang lain, yang lebih dari sekedar kata sayang itu. "Jika dia memilih pergi, berarti dia bukan yang terbaik buat kamu. Mama yakin suatu saat nanti akan ada orang yang bisa mencintaimu apa adanya, dan orang itu yang akan menjadi jodoh kamu," lanjut Irma. "Tapi aku cuma mau Noah, Ma. Aku gak mau kehilangan Noah," ratap Meira. Irma mempererat pelukannya agar Meira bisa menangis dengan puas di depan dadanya itu. Sementara itu, dari balik pintu, diam-diam Irsyad mendengarkan percakapan itu. Setelah menangkap poin yang dibicarakan oleh Meira dan Irma, Irsyad pun keluar dari rumahnya. Ia bertanya pada supir tentang di mana keberadaan Noah, dan ia pun langsung menuju rumah sakit tempat Noah dirawat. Noah yang saat itu sedang ditemani oleh Elena tampak kaget dengan kedatangan Irsyad. Noah takut Irsyad akan membuat masalah yang nantinya pasti akan menyakiti hati Elena. Elena melirik pada Noah seolah mempertanyakan sosok pria berkumis tebal itu. "Ayahnya Meira," ucap Noah pada mamanya. Mendengar itu, Elena pun langsung mempersilahkan Irsyad duduk dengan ramah. "Silakan duduk, Pak." Saat itu, Elena memang tidak tahu bahwa Noah dan Meira sudah putus. Noah menantang mata Irsyad. Ia tidak terlihat takut sama sekali dengan wajah sangar itu. "Om tidak perlu menembak saya lagi, Om. Saya sudah sekarat duluan sebelum kena peluru pistol, Om. Dan setelah ini, Om juga nggak perlu mengancam-ngancam saya lagi. Saya sudah selesai dengan Meira," ucap Noah dengan berani. "Sejak pertama kali kamu mendekati anak saya sudah memperingatkan kamu, jangan pernah coba-coba menyakiti Meira. Sayang sekali, mama saya tidak terpikirkan bicara itu pada Meira, sehingga dia berani menyakiti perasaan saya begitu saja. Oh, tidak hanya Meira, tapi Om juga. Kalian," potong Noah dengan sengit. Irsyad tampak menelan ludah. Ia memang kerap kehabisan akal kalau Noah sudah menunjukkan keberaniannya. "Noah,
Kamu mungkin menganggap perlakuan saya ini berlebihan dalam menjaga Meira, tapi saya punya alasan di balik itu semua. Irsyad menghela berat, terlihat berat untuk melanjutkan kalimat berikutnya. Putri pertama saya, kakaknya Meira, meninggal karena kecelakaan motor saat remaja. Rasa kehilangan itu menjadi penyesalan terbesar bagi saya selama ini. Saya hanya tidak mau hal yang sama terjadi pada Meira. Saya tidak ingin kehilangan untuk yang kedua kalinya. Meskipun baru pertama kali mendengar itu, Noah tidak terlihat terkejut sama sekali. Ia tetap menatap Irsyad sedatar sebelumnya. Om, ayah saya meninggal saat saya sedang remaja. Peninggalan almarhum ayah saya tidak seberapa, sehingga itu yang membuat ibu saya harus bekerja keras untuk membiayai hidup kami berdua. Saya bisa saja menjadikan itu alasan untuk meminta Om lebih menghargai saya atau lebih mengasihani saya. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau membuat orang lain jadi terbebani atau jadi ikut merasa bersalah atas sesuatu yang bukan salah mereka. Sekalipun tidak pernah saya memohon pada Om atau Meira untuk mengasihani saya yang yatim ini. Tapi kenapa Om dan Meira selalu menuntut saya untuk memahami keluarga kalian? Kenapa saya jadi seolah-olah harus bertanggung jawab atas trauma dan luka masa lalu keluarga kalian yang sama sekali bukan salah saya? Papar Noah panjang lebar. Irsyad benar-benar merasa tertampar dengan kalimat Noah. Noah, saya minta maaf. Noah menyunggingkan senyum tipisnya. Saya hargai permintaan maaf dari Om. Tapi untuk kembali pada Meira, saya tidak bisa. Saya tidak ingin kita mengungkit-ungkit masalah ini di kemudian hari nanti, yang tentunya itu sangat tidak mengenakan kita semua. Lagi pula, saya sudah banyak cacat dan kurangnya. Om tentu menginginkan calon menantu yang sempurna, bukan? Mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi kita ke depannya, supaya saya tidak memaksakan diri lagi mengejar sesuatu yang di luar batas kemampuan saya, dan supaya Om tidak memaksa orang lain lagi untuk mengikuti aturan sendiri. Maaf jika keputusan saya ini menyakiti hati Om dan keluarga. Wajah Irsyad memerah. Seumur-umur tidak ada anak muda yang berani bicara seperti itu padanya. Bahkan, seumur-umur baru kali itu, juga Irsyad meminta maaf pada seseorang yang lebih muda darinya, yang sepertinya permintaan maaf itu juga tidak mengubah apa-apa dari Noah. Tapi semarah apapun perasaan Irsyad kala itu, ia tidak bisa memaki Noah. Itu hanya akan membuatnya merasa lebih malu lagi, hingga pada akhirnya ia hanya bisa memilih pergi dari ruangan itu. Setelah Irsyad pergi, Elena langsung memeluk Noah. Elena sama sekali tidak tahu bahwa putranya itu menanggung kepahitan seperti itu selama ini sendiri, tanpa membaginya dengan Elena. Penyesalan Elena jadi bertambah lagi karena merasa semua yang dialami Noah juga karena kebodohan dan kesalahannya di masa lalu. Seolah mengerti dengan apa yang ada di kepala ibunya itu, Noah pun berkata, Mama tidak perlu bersedih atau merasa bersalah. Kalau nanti Mama dan Papa tidak ada di surga, Noah yang akan menemani kalian di neraka. Ucapan Noah itu tentu saja membuat tangis Elena jadi semakin membanjir. Tidak pernah terpikirkan oleh Elena bahwa kesalahannya di masa lalu itu harus ditebus dengan karma panjang seperti itu.